Di setiap perjalanan sebuah bangsa, ada satu kekuatan yang bekerja diam-diam, sebuah fondasi yang menentukan apakah sebuah negara dapat berdiri tegak, atau justru runtuh oleh konflik yang tak terlihat. Kekuatan itu bernama hukum dan ketertiban. Tanpanya, pembangunan hanyalah rencana di atas kertas. Tanpanya, masyarakat kehilangan arah. Dan tanpa keduanya, sebuah negara kehilangan jiwanya. India, dengan sejarah panjang dan dinamika sosial yang kompleks, memberi kita sebuah gambaran besar tentang bagaimana hukum bukan hanya aturan, tetapi perjalanan panjang antara kekuasaan, masyarakat, dan harapan untuk hidup dalam keamanan. Inilah kisah tentang hukum dan ketertiban. Kisah tentang tantangan, kegagalan, dan upaya untuk memperbaiki sebuah sistem yang membentuk kehidupan jutaan manusia. Hukum dan ketertiban selalu menjadi fondasi bagi berdirinya sebuah negara. Ia adalah dua kekuatan yang mungkin tidak selalu terlihat, tetapi menentukan apakah masyarakat dapat hidup dengan aman dan apakah pembangunan dapat berjalan dengan stabil. Tanpa hukum yang jelas, masyarakat kehilangan arah. Tanpa ketertiban, pembangunan kehilangan pijakan. Dan dari banyak negara yang bisa kita pelajari, India memberikan gambaran yang sangat kaya tentang bagaimana hukum, sejarah, politik, dan masyarakat saling berkelindan membentuk struktur yang ada hari ini. India adalah negara besar dengan dinamika sosial yang sangat kompleks. Kerusuhan massa, demonstrasi politik yang berkepanjangan, pemogokan industri, hingga meningkatnya intoleransi agama, semuanya menjadi tantangan serius dalam upaya menjaga stabilitas. Masalah-masalah ini tidak hanya muncul dalam satu waktu, tetapi merupakan bagian dari perjalanan panjang yang berakar dari sejarah ratusan tahun. Untuk memahami situasi hukum dan ketertiban di India hari ini, kita harus melihat kembali perjalanan sejarahnya. Di masa kuno, India tidak memiliki lembaga kepolisian formal seperti sekarang. Keamanan dijaga oleh masyarakat desa secara bergotong royong. Kepala desa dan para tetua adat menjadi penengah setiap konflik. Ketika terjadi pencurian atau perselisihan, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dan adat. Tidak ada pangkat, tidak ada seragam. Yang ada hanyalah kepercayaan dan kepedulian terhadap komunitas. Sistem ini sederhana, namun menjadi cerminan kuat budaya kolektif masyarakat India pada masa itu. Perubahan signifikan terjadi ketika Kekaisaran Mughal berkuasa. Struktur keamanan menjadi lebih terorganisir. Ada subedar sebagai gubernur provinsi, Fausdar yang mengawasi keamanan wilayah, Tanadar sebagai kepala kantor polisi lokal, dan Kotwal yang bertugas menjaga keamanan kota, terutama pada malam hari. Untuk pertama kalinya, keamanan diperlakukan sebagai sebuah sistem birokratis, bukan hanya norma sosial. Namun seperti banyak struktur pemerintahan besar lainnya, sistem ini melemah seiring runtuhnya Kekaisaran Mughal. Lalu datanglah era kolonial Inggris, periode yang benar-benar mengubah wajah hukum dan ketertiban India. Pemberontakan besar tahun 1857 membuat Inggris sadar bahwa mereka membutuhkan sistem kepolisian yang jauh lebih kuat dan terstruktur. Hasilnya adalah pembentukan Komisi Kepolisian 1860 dan lahirnya Police Act 1861, yang menjadi dasar sistem kepolisian modern India. Hierarki yang ketat dibentuk, tugas-tugas ditata ulang, pasukan khusus dibentuk untuk kepentingan pengawasan dan kontrol. Namun semua itu bukan untuk melindungi masyarakat India, melainkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan kolonial. Pada awal abad ke-20, Inggris kembali memperkuat struktur kepolisian dengan membentuk CIT dan Railway Police. Reformasi dilakukan, tetapi arahnya tetap sama, memperketat pengawasan kolonial. Ketika India merdeka pada tahun 1947, banyak orang berharap akan terjadi transformasi besar. Namun sistem yang sudah terlanjur mengakar tidak mudah diganti. Banyak regulasi kolonial tetap bertahan, dan struktur kepolisian tetap berjalan dengan pola yang hampir sama. Memasuki era modern, pemerintah pusat India memegang peran penting dalam penegakan hukum, terutama melalui Kementerian Dalam Negeri. Mereka menetapkan kebijakan keamanan nasional, mengawasi Indian Police Service, memberikan pelatihan, serta mengoordinasikan pasukan keamanan nasional seperti CRPF yang menangani kerusuhan, BSF yang menjaga perbatasan, CISF yang melindungi industri strategis, ITBP yang mengawasi perbatasan Himalaya, dan RPF yang menjaga jalur kereta api. Namun tanggung jawab terbesar tetap berada pada pemerintah negara bagian. Polisi negara bagian adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Mereka yang menangani kejahatan, menjaga ketertiban umum,
mencegah kriminalitas, sekaligus menjadi wajah hukum di mata rakyat. Struktur organisasi kepolisian pun dibangun secara hierarkis, mulai dari DGP sebagai kepala tertinggi, Dik sebagai pengawas wilayah, SP sebagai pemimpin kepolisian distrik, hingga Tanadar dan Subinspektor yang bertugas langsung di lapangan. Di luar struktur kepolisian, ada tokoh penting lainnya dalam tata kelola keamanan, hakim distrik. Hakim distrik memiliki kekuasaan luas, mulai dari menetapkan jam malam, melarang kerumunan, hingga mengeluarkan perintah penahanan sementara. Namun hubungan antara hakim distrik dan SP seringkali memunculkan ketegangan. Keduanya memiliki otoritas besar, tapi dari jalur berbeda, yang satu administratif, yang satu operasional. Kadang saling melengkapi, kadang membuat penanganan masalah menjadi lebih lambat. Dengan struktur yang begitu besar, India memiliki kemampuan penegakan hukum yang seharusnya kuat. Namun berbagai masalah masih membayangi. Salah satunya adalah politisasi. Di banyak daerah, polisi menjadi alat politik, bukan alat hukum. Tekanan politik menghambat profesionalisme. Dalam beberapa kasus, kepolisian bahkan digunakan untuk menekan lawan politik atau mengamankan kepentingan kelompok tertentu. Ini menciptakan krisis kepercayaan yang serius. Masalah lain adalah kurangnya modernisasi. Di era ketika teknologi berkembang pesat, sebagian metode penyelidikan di India masih kuno. Dokumen masih tertulis manual, investigasi sering lambat, dan koordinasi antar lembaga kurang efektif. Penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM juga masih sering terjadi, sehingga semakin memperburuk citra kepolisian di mata publik. Kerusakan sistem ini terlihat jelas dalam salah satu kasus paling terkenal, pencemaran Sungai Ganga. Sungai yang dianggap suci oleh masyarakat India, kini menjadi salah satu sungai paling tercemar di dunia. Limbah industri, sampah rumah tangga, hingga residu aktivitas ritual mengalir ke sungai setiap hari. Masalah ini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga kegagalan administrasi hukum dan ketertiban. Regulasi lingkungan ada, tetapi penegakan hukumnya lemah. Koordinasi antara pemerintah pusat dan negara bagian sering bertentangan. Kesadaran masyarakat masih rendah, dan kepentingan ekonomi sering lebih diprioritaskan daripada kelestarian lingkungan. Teori administrasi hukum dan ketertiban menjelaskan bahwa sebuah sistem hukum hanya dapat berjalan efektif jika tiga elemen bekerja bersama-sama: aturan hukum yang jelas, aparat yang profesional, dan kepatuhan masyarakat. Dalam kasus Ganga, aturan hukum sudah ada, tetapi aparat tidak berkoordinasi dengan baik, dan masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum yang cukup. Akibatnya, meskipun ada banyak proyek besar untuk membersihkan sungai, hasilnya tidak maksimal. Beberapa solusi pun muncul dari analisis ini. Di antaranya adalah memperkuat lembaga hukum lingkungan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, serta memperbaiki koordinasi lintas lembaga. Seluruhnya sangat penting, namun perubahan di tingkat nasional sering berjalan lambat. Karena itu, sebuah pendekatan baru muncul, membangun perubahan dari tingkat lokal. Namun dari semua analisis tentang lemahnya administrasi hukum dan ketertiban, muncul satu kesimpulan sederhana, bahwa perubahan besar seringkali gagal bukan karena pemerintah tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi karena perubahan itu tidak menyentuh akar yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, komunitas lokal. Dari sinilah mini project, Gerakan Desa Bersih Sungai, lahir. Sebuah usaha kecil, tetapi punya makna besar. Sebuah gerakan yang tidak hanya berbicara tentang kebersihan, tetapi juga tentang kesadaran hukum, kedisiplinan sosial, dan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggal. Gerakan ini dibuat dengan pemahaman bahwa sungai bukan sekadar aliran air. Ia adalah sumber kehidupan, sumber identitas, cermin budaya, dan ketika sungai rusak, itu bukan sekadar kerusakan lingkungan, tetapi kerusakan nilai-nilai sosial. Mini project ini dimulai dari edukasi. Warga diajak memahami bahwa menjaga sungai bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga bagian dari hukum yang berlaku. Mereka diberi pengetahuan tentang aturan lingkungan, dampak pencemaran, serta bagaimana pelanggaran dapat mempengaruhi kehidupan generasi mendatang. Setelah itu, dibentuklah tim pengawas sungai di tingkat desa. Bukan sekadar kelompok bersih-bersih, tetapi tim kecil yang bertugas memantau perilaku masyarakat, mengamati titik pembuangan sampah, memetakan sumber pencemaran, dan melaporkan pelanggaran kepada aparat terkait. Sebuah mekanisme sederhana yang sebenarnya bisa mengubah banyak hal,
karena pengawasan yang efektif seringkali bukan soal besar atau kecilnya lembaga, tetapi seberapa dekat ia dengan kehidupan masyarakat. Aparat desa kemudian diberikan pelatihan dasar hukum lingkungan. Pelatihan ini penting, karena seringkali aparat lokal tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk menegakkan aturan tanpa menimbulkan konflik sosial. Dengan pelatihan ini, mereka menjadi lebih siap, lebih sensitif, dan lebih bijak dalam menghadapi pelanggaran. Mereka belajar bukan hanya untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk mengedukasi dan membangun dialog. Untuk menjaga semangat gerakan, dibuatlah sistem penghargaan dan sanksi. Warga yang berkontribusi aktif diberi apresiasi, baik secara sosial maupun simbolis. Sebaliknya, warga yang melanggar aturan diberikan peringatan, dan jika perlu, dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Pendekatan ini tidak hanya mengubah perilaku individu, tetapi juga membangun norma sosial bahwa menjaga lingkungan adalah hal yang dihargai secara kolektif. Evaluasi rutin dilakukan setiap bulan. Dalam evaluasi ini, warga, aparat desa, dan perwakilan kepolisian duduk bersama. Mereka meninjau perkembangan, membahas masalah, dan mencari solusi yang lebih efektif. Inilah salah satu bagian terpenting dari gerakan ini, karena evaluasi bukan hanya forum laporan, tetapi juga ruang untuk membangun rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama. Dan dampaknya, lebih besar dari yang dibayangkan. Sungai menjadi lebih bersih, kesadaran hukum masyarakat meningkat, anak-anak tumbuh dengan pemahaman baru tentang pentingnya kebersihan dan kepatuhan pada aturan. Hubungan aparat dengan masyarakat menjadi lebih harmonis. Yang paling penting, sebuah budaya baru terbentuk, budaya tertib hukum, budaya peduli lingkungan, dan budaya bekerja sama demi kebaikan bersama. Mini project ini mungkin kecil, tapi di banyak tempat, perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil seperti ini. Dan dari perjalanan panjang memahami administrasi hukum, ketertiban, pembangunan, tantangan sosial, hingga dinamika masyarakat, ada satu hal yang semakin jelas, bahwa hukum bukan hanya soal aturan, tetapi soal manusia. Hukum bukan sekadar teks yang ditulis di atas kertas. Ia adalah janji. Janji bahwa setiap orang, siapapun dia, kaya, miskin, tinggi, rendah, berkuasa, atau tidak, memiliki hak untuk hidup dengan rasa aman, dan memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa ketakutan. Ketika mempelajari semua ini, saya menyadari bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal memiliki posisi, tetapi soal memiliki perspektif, hati, dan tanggung jawab. Bahwa seorang pemimpin harus mampu memahami bahwa hukum memerlukan ketegasan, tetapi penegakannya memerlukan kebijaksanaan. Ketika hukum ditegakkan tanpa empati, ia menjadi alat kekuasaan. Namun ketika empati diberikan tanpa ketegasan, hukum kehilangan wibawanya. Saya membayangkan, jika suatu hari saya diberikan kepercayaan untuk memimpin, saya ingin menjadi pemimpin yang menjadikan keadilan sebagai pijakan utama. Pemimpin yang memastikan hukum bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Pemimpin yang berani menegakkan aturan, namun tidak melupakan sisi kemanusiaan. Saya ingin menjadi pemimpin yang hadir bukan hanya ketika masalah besar muncul, tetapi juga ketika masalah kecil mulai tumbuh, karena dari masalah kecillah sering muncul kerusakan besar. Pemimpin yang memahami bahwa keamanan tidak hanya dibangun oleh aparat negara, tetapi oleh rasa percaya yang tumbuh antara masyarakat dan pemerintah. Saya juga ingin memastikan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang harus ditaati, tetapi sebagai sesuatu yang dimiliki. Bahwa masyarakat merasa dilibatkan, dihargai, dan didengar. Karena ketika masyarakat merasa menjadi bagian dari hukum, mereka tidak hanya mematuhi aturan, mereka menjaga aturan itu bersama-sama. Saya percaya bahwa masa depan sebuah bangsa ada di tangan pemimpin yang mampu menyatukan ketegasan dan empati. Ketegasan untuk menjaga ketertiban, empati untuk menjaga kemanusiaan, dan keberanian untuk menghadapi kenyataan, bahkan ketika kenyataan itu tidak mudah. Jika suatu hari kesempatan itu datang, saya ingin menjadi pemimpin yang membuat hukum terasa dekat, yang membuat masyarakat merasa aman, dan membuat perkembangan berjalan tanpa ketakutan. Pemimpin yang menghadirkan hukum yang melindungi, bukan menindas. Yang memberi ruang bagi rakyat untuk tumbuh, bukan justru membatasi mereka. Karena pada akhirnya, hukum dan ketertiban bukan hanya tentang negara, tetapi tentang bagaimana kita semua, sebagai manusia, ingin hidup berdampingan dalam keadilan, dalam kedamaian, dan dalam rasa saling percaya. Pada akhirnya,
Perjalanan kita memahami hukum dan ketertiban membawa satu kesadaran penting, bahwa hukum bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan cermin dari nilai yang kita pegang sebagai sebuah masyarakat. Di India, hukum dan ketertiban lahir dari sejarah panjang, dari desa-desa kuno, kekaisaran besar, masa kolonial, hingga negara modern yang terus berjuang menemukan keseimbangannya. Perjalanan itu tidak selalu mulus. Ada konflik, ada kegagalan, dan ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Namun di balik semua tantangan itu, selalu ada ruang untuk harapan. Harapan bahwa hukum bisa ditegakkan dengan lebih adil. Harapan bahwa ketertiban tidak dibangun dengan ketakutan, tetapi dengan kepercayaan. Kisah Sungai Ganga mengajarkan kita bahwa masalah hukum tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berkaitan dengan manusia, dengan kepentingan, dan dengan kesadaran sosial. Dan melalui gerakan kecil di tingkat masyarakat, kita belajar bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari pusat kekuasaan, tetapi dari kesadaran bersama di tingkat paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hukum akan selalu membutuhkan ketegasan, namun ia juga membutuhkan empati. Karena hukum yang tidak manusiawi akan kehilangan maknanya, dan ketertiban yang dipaksakan hanya akan melahirkan perlawanan. Masa depan hukum dan ketertiban, di India maupun di negara manapun, ada di tangan generasi yang berani memperbaiki sistem tanpa melupakan kemanusiaan. Generasi yang tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menjaga dan merawatnya bersama-sama. Dan pada akhirnya, hukum dan ketertiban bukanlah tujuan akhir. Ia adalah jalan menuju kehidupan yang lebih aman, lebih adil, dan lebih bermartabat bagi semua.